Niko berhenti. Leka berusaha menggigit bibir bawahnya. Tangannya mendorong kepala Niko yang tengah terbenam. Sementara tatapannya tertuju pada bangunan-bangunan di bawah gedung perusahaan itu. Damn it. Leka berusaha untuk menolak, tapi rasanya sulit. Niko terlalu lihai hingga tanpa sadar Leka merespon setiap lelaki itu. Leka memiringkan kepala, membuka akses untuk Niko melakukannya lebih jauh. Perempuan cantik itu, Niko. Leka terpenjara oleh kedua tangan Niko yang keras. Katanya tadi gak akan ngapa-ngapain, desis Leka. Niko melepaskan. Ia menyeringai kala ia melihat dua tanda yang baru saja ia ciptakan. Tadinya aku memang gak akan ngapa-ngapain, bisik Niko. Tapi kamu selalu membuat pertahananku goyah, Leka, jemarin Niko. Niko, ini di kantor, gimana kalau ada yang masuk? Ini ruanganku, gak akan ada yang berani masuk tanpa seizinku. Leka kembali. Bagai mengalirkan sesuatu dan membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Tapi aku gak mencintaiku. Tangan Leka meremas-remas ujung roknya. Tidak, Leka bukan tidak mencintai Niko, hanya saja ia merasa gamang dengan apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Ia bahkan tak tahu hubungan apa yang mereka jalani saat ini. Niko yang melihat Leka ragu-ragu pun tersenyum. Dalam satu kali gerakan, Niko berhasil memutar kepala Niko. Tangannya tak berhenti menggoda Leka. Bibir kamu boleh bilang gak mencintaiku, bisik Niko menyapukan jemarinya. Tapi kamu berkata lain, Leka. Dia merespon dan mendamba setiap apa yang kulakukan. Mata hasil itu menatap Leka dengan tatapan penuh kabut keinginan. Benar, tubuhnya memang tidak bisa berbohong. Setiap kali Niko bersamanya, Leka mengakui antara bibir, hati, dan tubuhnya tidak sinkron. Saat itu juga Leka sempat memekik terkejut saat Niko tiba-tiba berdiri sembari meraup dirinya. Niko membawa Leka memasuki sebuah ruangan yang baru pertama kali wanita itu lihat. Dengan hati-hati, Niko merebahkan Leka di atas sebuah ranjang berukuran king size. Spraynya berwarna perak mengkilap. Leka kini mereka kembali bertemu. Leka berusaha mengimbangi dengan kemampuan seadanya, tapi Niko suka. Ia suka wanita yang tak tahu caranya, dan dengan senang hati Niko akan selalu mengajarkannya seperti saat ini. Leka ingin protes saat Niko tiba-tiba menghentikan. Lelaki itu tertawa melihat wajah Leka yang merengut. Lihat, kamu gak bisa bohong, Leka. Dia menginginkan aku. Leka makin mengerucut kesal. Ia kesal karena Niko dapat dengan mudah membaca dirinya. So, Angel, may I? Bisik Niko. Bukannya dari tadi kamu sudah? Jawaban sedikit ketus yang terlontar dari mulut Leka membuat Niko kembali terkekeh. Ia semakin dibuat gemas oleh sikap Leka yang seperti itu. Tak ada kalimat penolakan dari Leka, maka bisa Niko pastikan kalau perempuan itu mengizinkannya bergerak lebih jauh. Tanpa tunggu lama lagi, Niko kembali terus dan meninggalkan jejak di tempat yang tersembunyi. Ia bisa ditutup oleh rambut. Niko tak mau membuat Leka malu di depan orang lain dengan memberi tanda. Apa ruangan ini selalu kamu gunakan dengan wanita lain? Tanya Leka terengah-engah. Aku baru lihat. Kenapa Leka harus membahas hal itu di saat-saat seperti ini? Gerutu Niko dalam hati.
Gak pernah, saut Niko seraya menghentikan aktivitasnya sesaat. Bohong, aku serius. Mata Leika terpejam, berusaha menahan rasa kecewa. Lalu tangannya menarik rambut Niko agar lelaki itu berhenti menggodanya. Kenapa? Tanya Niko serak dan mengangkat kepala lalu memandangi Leika. Lalu ini apa? Apa mungkin kamu pakai aksesoris rambut cewek? Leika mengambil sebuah klip rambut kecil yang ia temukan dari bawah guling saat tangannya bergerak-gerak. Niko terhenyak. Benar itu milik perempuan, tapi punya siapa? Niko lantas menggeleng karena merasa tak pernah bawa perempuan tidur di ranjang ini. Aku nggak tahu itu punya siapa dan kenapa bisa ada di sini. Leika mana mungkin percaya, toh buktinya sudah ada di tangan. Ia mendengus, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh dari Niko. Niko terkejut. Hei, kita belum selesai. Ia bangkit untuk membujuk Leika dan memegangi pundak perempuan itu, tapi Leika segera menepisnya. Leika kemudian merapikan lagi pakaiannya dengan wajah masam. Jadi maksudmu aksesoris ini jalan sendiri masuk ke kamar ini? Berang Leika tak suka. Enggak juga, Niko menggeleng. Leika lantas tertawa sinis. Aku sering dengar kamu suka bawa cewek ke ruangan kantormu, dan asal kamu tahu, aku nggak mau tidur di ranjang bekas cewek lain. Niko mengusap wajahnya kasar, kemudian mengejar Leika yang berlalu pergi begitu saja, meninggalkannya. Hei, aku memang brengsek, oke? Tapi aku nggak pernah bawa wanita itu ke kamar tadi. Jelas Niko menghalangi langkah Leika. Kalau nggak di kamar, apa mungkin kalian melakukannya di ruangan kantor ini? Mata Leika memicing. Kali ini Niko tak bisa menjawab karena memang sempat beberapa kali melakukannya di kantor, tapi bukan di kamar. Aku pergi dan jangan kejar aku. Baik, ketus Leika sambil lalu. Bagaimana mungkin Leika mau melakukannya dengan Niko kalau tempat ini saja masih dibayang-bayangi wanita lain? Leika tak menghiraukan panggilan Niko. Ia keluar bahkan tak menghiraukan Keanu yang berpapasan di depan pintu. Lelaki itu baru saja datang dan mau menemui Niko. Keanu memandangi Leika yang melewatinya begitu saja dengan tatapan bingung. Ia lantas masuk ke ruangan Niko dan mendapati pemandangan yang sama. Niko tampak berantakan, apalagi rambutnya. Tatapan Keanu kini berubah curiga. Bro, kalian baik-baik saja, tapi kenapa penampilan kamu? Keanu menggantungkan kalimatnya seraya memindai tubuh Niko dari atas sampai bawah. Ia lantas terkejut sebagai sesama laki-laki. Keanu mengerti apa yang baru saja terjadi antara Niko dan Leika. Keanu terduduk memperhatikan Niko sambil melipat tangan di depan dada. Ia lihat sahabatnya itu tengah gelisah dan tampak kacau. Sejak kapan? Niko menghentikan aktivitasnya yang tengah memijit pelipis. Ia lantas menaikkan pandangan hingga membalas tatapan Keanu yang penuh selidik. Apanya sejak kapan? Tanya Niko, ingin tahu sebelum ia mengambil gelas berisi air mineral. Diteguknya air dingin itu seakan ingin mendinginkan tubuhnya yang terasa panas. Usai aktivitasnya dengan Leika di dalam kamar, sang junior yang sempat berdiri tegak kini perlahan tertidur. Kamu menyukai Leika? Niko tersedak. Beruntung air di dalam mulutnya tidak menyembur keluar. Ia batuk-batuk dan menepuk-nepuk dadanya pelan. Niko tak tahu apakah Keanu tengah memancingnya atau bukan. Apa maksudmu? Keanu tertawa kecil tanpa Niko sadari sikapnya barusan semakin meyakinkan dugaan Keanu. Di mata Keanu atau mungkin di mata orang lain, perasaan Niko tak mudah terbaca. Tapi di waktu tertentu seperti sekarang contohnya, Niko menjadi sebuah buku yang terbuka. Kamu menyukai Leika, keponakan kamu sendiri, ucap Keanu dengan yakin. Niko sempat terkejut, tapi tak ia perlihatkan di depan Keanu. Mungkin sekarang saatnya yang tepat untuk jujur pada sahabatnya ini. Toh memang harus begitu karena Niko tak mungkin selamanya menutupi perasaannya. Niko menghela nafas.
Apa aku begitu terbaca? Tanya Niko mendengus pelan. Awalnya enggak, tapi makin hari bukumu itu terbuka lembar demi lembar. Dan ya lihat aja sekarang, aku bahkan bisa menebak apa yang baru saja kalian lakukan. Satu sudut bibir Keanu terangkat. Oh itu, Niko berdeham. Baru kali ini ia merasa malu oleh seseorang, dan itu oleh sahabatnya sendiri. Jangan dibahas kalau tahu, ucap Niko ketus pada akhirnya. Keanu kembali terkekeh-kekeh. Aku sudah menyadari hal ini sejak dulu, tapi saat itu aku masih belum yakin, karena kamu terlalu pintar menyembunyikannya dari orang lain. Bahkan aku rasa kamu tidur dengan banyak wanita pun cuma untuk menutupi perasaan kamu itu, right? Niko tak menghindari tatapan Keanu yang menatapnya dengan serius. Apa kamu cenayang? Bukan, tapi aku menggunakan mata batin. Niko mendengus. Ia membiarkan saja Keanu tertawa sendiri tanpa mau ikut-ikutan tertawa. Iya, semua dugaan kamu itu benar. Aku memang mencintai Laika sejak dulu. Mendengarnya, Keanu mengangguk-angguk kepala. Rasanya ia tak perlu terkejut dengan pengakuan Niko, karena sesuai dengan dugaannya. Lalu kamu sendiri? Aku rasa kamu menyukai keponakanku juga, ujar Niko menatap Keanu penuh selidik. Karena selama ini Keanu lah yang paling membuat Niko merasakan cemburu saat sahabatnya itu berdekatan dengan Laika. Keanu tersenyum. Ia menautkan kedua tangannya di atas kaki yang disilang. Aku memang menyukai Laika. Dia cantik, baik dan smart. Semua yang aku ajarkan ke dia akan mudah dia tangkap. Makanya aku rasa dia sangat cocok menggantikan posisiku. Niko mendengar dengan seksama. Ia juga setuju dengan pengakuan Keanu. Dari dulu Laika memang cerdas, tapi aku sadar dia nggak menyukaiku. Tatapan yang dia lemparkan untukku hanya tatapan untuk seorang teman. Dan kamu nih, kalau kamu benar mencintai dia, aku rasa nggak ada salahnya mengejar dia. Itu memang yang sedang aku lakukan saat ini. Niko mengajak rambutnya pelan. Aku akan melakukan apapun, apalagi ada Feli di antara kami. Dahi Keanu mengernyit. Feli? Iya. Dia anakku. What? Keanu terperanjat sampai tautan kedua tangannya terlepas. Apa maksudmu dengan Feli adalah anak kamu? Kali ini Niko kembali memijit pelipis. Kami melakukannya 5 tahun yang lalu, ucap Niko lesu. Tapi bodohnya aku yang gak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Sampai-sampai Laika harus pergi dan tinggal di Yunani karena merasa sakit hati olehku. Karena kamu gak mau mengakui kejadian malam itu, tebak Keanu. Dan Niko mengangguk. Laika juga sempat melihatku berjuman dengan Valerie. Dari situ dia kecewa banget. Keanu speechless, diam tak berkutik. Dia jadi ikutan pusing dengan kisah yang dialami Niko, padahal ia hanya mendengarnya saja. Dan barusan aku sudah buat dia kecewa lagi. Niko lantas menjelaskan tentang barang yang ditemukan Laika di atas kasur. Padahal Niko sama sekali tak pernah membawa wanita lain ke atas ranjangnya itu. Seingatnya terakhir kali ada wanita ke kantor adalah Janis, dan wanita itu hanya membantu mengenakan bajunya saja di depan cermin. Niko jadi yakin kalau barang itu mungkin milik Janis yang tertinggal, walau tak mengerti kenapa bisa sampai ada di kasur. Kamu bajingan nih, umpat Keanu yang ikut merasa kesal. Aku tahu, Niko mengakuinya. Aku akan menebus kesalahanku pada Laika dengan cara apapun. Harus minta maaflah seumur hidupmu sama mereka. Minta maaf dengan cara apapun, dan jangan buat mereka kecewa lagi. Keanu menghela nafas kasar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Menikahi dia, saut Niko dengan yakin. Itu kalau dia mau menerima aku, menerima kamu. Dan ya, aku tahu cara untuk mendapatkan mereka pun gak akan mudah. Laika tengah berjalan di lobi sambil menenteng tasnya. Langkah kakinya anggun dan teratur. Walau tidak dibuat-buat, Pak Eman biasanya sudah menunggu di luar. Tapi kali ini Laika tak melihat Alphard putih itu. Ketika ia tiba di halaman yang biasa dilalui mobil, perempuan itu menunduk, merogoh ponsel dari dalam tas. Namun suara klakson mobil yang berteriak seketika membuatnya berjangit kaget. Mobil itu kini berhenti tepat di hadapannya.
Astaga, itu orang emang gak ada perasaan. Leika menggerutu saat tahu pemilik Range Rover itu ialah Nico. Kaca mobil perlahan turun dan lelaki itu mengedikkan kepalanya menyuruh Leika masuk. Kaki Leika melangkah mendekati mobil. Sorry, pulang sama Pak Eman, ucap Leika ketus. Dia masih marah sama Nico. Kacamata hitam yang bertengger di hidung Nico seketika terlepas saat lelaki itu menariknya. Pak Eman gak bakalan datang. Cepat naik, ogah. Leika mengetikkan bahu. Bagus, Nico menyeringai. Keinginan untuk menggoda Leika langsung kumat. Dari ujung mata, Leika bisa melihat lelaki itu bergeser ke kursi penumpang. Wajah menyebalkannya membuat Leika makin kesal, membuat bibir yang dipoles lipstik merah bata itu memberengut. Kalau kamu nggak naik juga, aku akan menciummu di situ. Mata Leika membelalak. Astaga, gila kamu, seringaian terus tersungging di bibir Nico. Sudah kubilang, aku memang gila, dan kamu yang membuatku seperti itu. Leika berdecak lidah. Kalau mau menciumku, lakukan aja. Emang kamu berani? Leika tertawa sumbang. Itu artinya sama aja membongkar rahasia kamu sama orang-orang. Kalau kamu mencintai keponakanmu ini, gak masalah. Nico menggeleng yakin. Akan kulakukan sekarang. Lelaki itu melepas seatbelt dan hendak membuka pintu mobil. Leika yang melihatnya sontak terkaget-kaget. Nico benar-benar berani melakukannya. Oh my, Leika tak percaya. Enggak, protes Leika. Oke, aku masuk sekarang. Nico menyeringai dan segera mengangguk. Ia akan turun membukakan pintu untuk Leika, tapi wanita itu keburu masuk dan duduk dengan khidmat di sampingnya. Cepat jalan. Hei, sudah kubilang, aku makin suka kamu yang begini. Tak menuruti perintah Leika, Nico tiba-tiba menyibak rambut Leika yang tergerai sampai ke dada. Kenapa karyaku kamu tutupi? Padahal dengan rambut aja nggak masalah menurutku. Itu menurutmu, menurutku nggak. Leika mendelik. Nico kembali tertawa. Ekspresi Leika begitu menggemaskan dan rasanya ingin terus Nico kurung. Sayang sekali wanita ini belum menjadi miliknya secara utuh. Lelaki itu mulai fokus dengan kemudi dan melanjutkan kendaraannya. Satu tangan Nico memegang kendali mobil, sementara tangan yang lain meraih tangan Leika yang tersimpan di atas kakinya. Lepas, tolak Leika. Leika berusaha melepaskan tangannya, tapi semua usahanya sia-sia. Yang ada malah genggaman tangan Nico semakin erat saat jari-jari kokoh itu mengisi sela-sela jari Leika. Pada akhirnya Leika mengalah dan tak banyak bicara. Sepanjang perjalanan ia melarikan pandangan ke arah kiri dan buru-buru menarik tangan saat Nico mengoper gigi. Tapi seperti biasa Nico akan berhasil meraih tangannya lagi. Kembali dia genggam. Kita mau ngapain kesini? Tanya Leika penasaran saat 20 menit berlalu dan mobil tiba-tiba berhenti di depan sebuah butik. Apa kamu pikir kita akan nonton film di butik? Enggak juga, tapi siapa yang mau beli pakaian